Assalamualaikum adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Kali ini kita akan membahas tentang larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Suatu larutan terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Pada umumnya, zat yang jumlahnya lebih banyak disebut sebagai pelarut, dan zat yang jumlahnya lebih sedikit disebut sebagai zat terlarut. Contoh pelarut adalah air, alkohol, asam klorida, bensin, aseton, dan banyak lagi lainnya. Sedangkan contoh untuk zat terlarut adalah gula, garam, asam cuka, alkohol, dan banyak juga lainnya. Campuran antara gula, teh, dan air akan menghasilkan teh manis. Teh manis termasuk ke dalam larutan, di mana gula dan teh merupakan zat terlarut dan air merupakan pelarutnya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang jenis-jenis larutan. Yang pertama, yaitu jenis larutan berdasarkan wujud pelarutnya. Ada 3, yaitu yang pertama larutan cair, larutan padat, dan larutan gas. Larutan cair merupakan larutan yang terbentuk dari zat cair dan cair, atau cair dan padat. Contohnya adalah larutan gula yang merupakan campuran air dan gula, dan larutan garam yang dapat dibuat dari campuran air dan garam. Sedangkan larutan padat merupakan larutan yang terbentuk dari zat padat dengan zat padat. Contohnya adalah logam emas 22 karat, yang merupakan campuran homogen antara emas dan perak, atau logam lainnya. Kemudian larutan gas merupakan larutan yang terdiri dari campuran gas dengan gas. Contohnya adalah udara di atmosfer yang terdiri dari gas oksigen dan nitrogen. Jenis larutan yang kedua yaitu larutan yang berdasarkan wujud zat terlarutnya. Berdasarkan wujud zat terlarutnya, larutan dibagi menjadi 2, yaitu larutan pekat dan larutan encer. Larutan pekat adalah larutan yang komposisi zat terlarutnya lebih banyak dibandingkan pelarutnya. Sedangkan larutan encer adalah larutan yang komposisi zat terlarutnya lebih sedikit dibandingkan dengan pelarutnya. Jenis zat yang ketiga yaitu berdasarkan kelarutan zat terlarut. Berdasarkan kelarutan zat terlarut, larutan dibedakan menjadi 3, yaitu larutan tak jenuh, larutan jenuh, dan larutan sangat jenuh. Larutan tak jenuh merupakan larutan yang dapat melarutkan sempurna jika ditambahkan zat terlarut tanpa melalui pemanasan. Misalnya, ketika kita mencampurkan 1 sendok teh garam ke dalam segelas air, setelah kita aduk, maka kita akan mendapatkan larutan garam. Ketika kita menambahkan garam lagi ke dalam larutan tersebut, dan kemudian kita aduk lagi, garamnya ternyata masih bisa larut. Nah, itu menandakan larutan garam tadi merupakan larutan garam yang tak jenuh. Selanjutnya, mari kita bahas tentang larutan jenuh. Larutan jenuh yaitu larutan yang pelarutnya tidak bisa lagi melarutkan zat terlarut, kecuali dengan bantuan pemanasan. Dalam larutan ini, pelarut memiliki batas maksimal untuk melarutkan di suhu tertentu. Contohnya adalah larutan garam jenuh, yakni airnya masih bisa melarutkan asalkan dilakukan pemanasan. Sedangkan larutan lewat jenuh adalah larutan yang pelarutnya sudah tidak mampu melarutkan lagi, meski sudah dilakukan pemanasan. Pada kasus ini, jumlah zat terlarut melebihi dari yang dimiliki oleh larutan jenuh di suhu tertentu. Contoh pada larutan garam lewat jenuh, air tidak bisa lagi melarutkan, meski dipanaskan saat ditambahkan zat pelarut garam, sehingga menimbulkan endapan pada larutan tersebut.
Jenis larutan yang terakhir adalah larutan yang berdasarkan daya hantar listrik. Berdasarkan daya hantar listrik, larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah jenis larutan yang dapat menghantarkan listrik. Contohnya adalah larutan HCl, larutan H2SO4, larutan asam asetat, larutan NaCl, dan banyak lagi lainnya. Sedangkan jenis larutan non-elektrolit adalah jenis larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya adalah larutan gula, larutan alkohol, larutan urea, dan banyak juga lainnya. Baiklah adik-adik, itu tadi penjelasannya untuk kali ini. Sebelum kita akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.